warga NU itu harus tahu siapa tokoh-tokoh di PBNU itu yang udah berani suul adab kepada kiai sepuh, berani-beraninya ngangkangin kiai sepuh, berani-beraninya nentang kiai sepuh. Kalian mau tahu nih, ini sosok-sosoknya tokoh-tokoh di PBNU yang sudah ngangkangin kiai sepuh, nggak manut, nggak sami'na wa ta'na kepada kiai sepuh. Ya ini tandain muka-mukanya. Jadi mereka ini nggak berani nentang Baklawi, nasabnya yang palsu itu, kedustaan kebangsaan Baklawi nggak berani ditentang, tapi kiai sepuh kita berani ditentang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah amma ba'dah. Bergabung kembali di channel Ponpes Lumbung. Teman-teman, soal kegaduhan yang terjadi di PBNU ya, sampai pada akhirnya rapat pleno tetap dijalankan. Artinya, Rois Am benar-benar membangkang atau enggak sami'na wa ta'na kepada kiai pribumi. Dan ini bisa diartikan juga sebagai orang yang sudah menistakan tradisi KNU-an ya. Karena kiai NU itu udah enggak didengerin. Ulama-ulama sepuh enggak didengerin. Rapat pleno tetap dijalankan dan pada akhirnya ditetapkan sebagai PJ ketua PBNU itu adalah Kiai Zulfa Mustafa. Dan Kiai Zulfa ini H-1 sebelum ditunjuk sebagai PJ PBNU itu beliau komunikasi sama Mbah Yai Ma'ruf Amin ya melalui WhatsApp gitu kan, karena beliau ini masih ada hubungan keluarga. Jadi Kiai Zulfa ini adalah ponakan dari Mbah Yai Ma'ruf Amin. Artinya beliau ini masih punya garis keturunan pada Syekh Nawawi Al-Bantani Tanara. Tapi hasil dari komunikasi itu, Mbak Yai Ma'ruf Amin juga bilang di podcastnya itu bahwa ya tetap aja walaupun Kiai Ma'ruf Amin itu jangan bilangnya gitu kan, nggak usah, jangan mau ditunjuk jadi PJ ketua PBNU. Tapi Kiai Zulfa masih tetap nggak mengindahkan. Rois Amnya nentang atau ngangkangin ulama sepuh, nggak sami'na wa ta'na ke Kiai sepuh. Ya kemudian PJ PBNU juga sama kayak gitu. Ya, dua-duanya jadi sama. Ya kita miris ngeliat kayak kita kayak gini. Jadi giliran bicara nasab yang dusta itu nggak berani nentang gitu ya. Tapi giliran bicara soal organisasi malah kayak kita berani ditentang. Nah ini sebuah ironi ya teman-teman. Dan pada akhirnya ya baru sehari ngejabat Kiai Zulfa ini ditentang ya oleh 20 banom sekaligus nggak tanggung-tanggung. 20 banom PBNU menentang Kiai Zulfa Mustafa. Kita simak. Lembaga dan badan otonom PBNU tidak akan tunduk dan mengikuti forum serta keputusan apapun yang tidak sesuai dengan Qonun Asasi, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Nahdlatul Ulama. Seluruh keputusan dan forum-forum yang dibuat tanpa menyetarkan dua Tunggal tadi, Rois Am dan Ketua PBNU, kita anggap inkonstitusional. Jadi kita itu mengharamkan itu kita hadir karena itu tidak sesuai dengan konstitusi. Kita bikin pernyataan sikap itu, kita merasa seluruh kerja-kerja real yang kita lakukan di lembaga-lembaga ini itu terhambat. Itulah sebabnya kita kumpul di sini untuk menyampaikan kepada kedua belah pihak agar segera bersatu. Karena kalau tidak bersatu, lembaga ini nggak jalan, lumpuh. Karena seluruh proses keberlangsungan lembaga ini, keberlangsungan seluruh kegiatan-kegiatan dan keputusan-keputusannya tergantung dari tanda tangan kedua belah pihak, yaitu Rois Am sama Ketua Umum. Kalau nggak ada dua tanda tangan itu, keputusan dan seluruh kegiatan kita itu sudah tidak legitimate. Ya, pertanyaan gue nih sebagai orang awam, sebagai NU kultural gitu kan. Ini Kiai Zulfa ya, sebelum ditunjuk itu beliau istikharah dulu nggak sih? Jangan-jangan beliau nggak istikharah ini. Padahal ini kan krusial. Ya, ini sesuatu yang krusial. Kita di Islam, ya dulu jadi santri diajarin, kalau ada sesuatu yang mungkin berat gitu kan, ya kita disunahkan buat istikharah. Atau jangan-jangan memang Kiai Zulfa ini udah sangat yakin gitu ya, kalau nanti ditunjuk, ya siap gitu kan jadi ketua atau jadi PJ PBNU gitu. Karena nasihat dari Mbah Yai Ma'ruf Amin aja nggak digubris kan gitu. Sayang sekali ya kita ngelihat
kiai ya kemudian tidak bisa merasakan apa yang saat ini dirasakan oleh NU kultural gitu kan, dan warga NU yang lain. Sebenarnya secara pribadi ya gue secara pribadi nggak peduli siapapun jadi ketua PBNU, sok mangga ya, nggak jadi masalah. Cuman harus fair, terutama di polemik nasab ya. Soal polemik nasab ini kita kan mempertanyakan itu sederhana, ini soal sikap nanti ke depan itu seperti apa ya, terkait polemik nasab yang hari ini masih berjalan gitu ya. Tanggapannya seperti apa, pikirannya seperti apa, sikapnya seperti apa, kan begitu. Gus Yahya juga nggak bagus-bagus amat, jujur aja gitu kan. Soal polemik nasab ini nggak bijak, karena sampai sekarang ya selama beliau menjabat itu belum ada namanya Basul Masail. Padahal itu tradisi kita, tradisi NU kan begitu. Yang kita harapkan ya lembaga PBNU ini sebagai apa namanya, sebagai wadah gitu kan, sebagai orang tua seharusnya bisa tuh memfasilitasi untuk dilakukannya Basul Masail soal nasab Ba'lawi yang rungkat itu. Tapi nggak terjadi. Nah, NU akar rumput itu sebenarnya pengennya MLB, ada pergantian kepengurusan. Lebih-lebih banyak yang mengharapkan bahwa Mbah Yai Marzuki Mustamar tuh, kemudian Mbah Yai Said Akil Sirot juga kembali jadi pengurus di PBNU. Ya pribadi ya mungkin Mbah Yai Said Akil Sirot itu jadi Rois Am, kemudian Mbah Yai Marzuki Mustamar jadi ketum PBNU atau dibalik. Yang penting dua sosok ini gitu kan, jelas keilmuannya, jelas keberaniannya dalam mengatakan yang hak itu udah jelas, ada ngaling-aling. Nah kita kembali tarik ya tentang bagaimana nanti sikap nih si ketua PBNU yang baru atau PJ ini, Mbah Kiai Zulfa Mustafa ini, soal nasab Ba'lawi. Kita bisa lihat dari rekam jejaknya ya. Kita lihat teman-teman. Lo ternyata Pak, yang senang sama habaib itu warga NU, yang sementara ini sedang di sisi seberangnya warga NU juga. Pengurus NU tidak boleh memusuhi semuanya, kata saya. Ini warga NU, justru pengurus NU harus berpikir bagaimana keduanya bisa ditarik di tengah-tengah saudara-saudara agar mereka ikut kepada kebijakan Nahdlatul Ulama. Nah itu, ini helikopter view, cara berpikir holistik. Ulama, intelektual harus begitu. Nah ya, jelas ya arahnya kemana kalau kita bicara soal polemik nasab. Udah jelas ya. Dari Rois Am udah kebongkar ya, kedok dari Rois Am itu siapa, kan begitu. Sekarang yang ditunjuk sebagai PJ PBNU itu juga sama, punya sikap yang sama soal Ba'lawi. Artinya masih tendensius ya, menganggap bahwa Kiai Imad, Kiai kita yang lain itu benci kepada mereka, nggak mau ngerangkul. Padahal bukan itu persoalannya. Makanya sampai sekarang ya belum ada lembaga otoritas yang berani, atau PBNU yang diharapkan ya belum berani itu memfasilitasi Basul Masail soal nasab Ba'lawi itu. Walaupun kita udah tahu itu udah rungkat gitu kan. Yang NU kultural harapkan itu ya PBNU sebagai orang tua ya, sebagai lembaga yang resmi gitu kan, itu ya harusnya memfasilitasi. Ditambah lagi memang culture NU, budaya NU, tradisi NU itu adalah Basul Masail, kan begitu. Tapi sayang belum dilaksanakan. Dan penunjukan ini juga menjadi hal yang sangat mustahil. Mustahil gitu kan, mustahil untuk diadakannya yang namanya Basul Masail soal nasab Ba'lawi. Ya tetap Kiai Imad akan dibuang, disingkirkan. Ya kiai yang berilmu, kiai yang alim akan tetap disingkirkan dari kepengurusan PBNU. Siapapun dia nentang bahwa Habib zuriat Nabi, Habib bukan zuriat Nabi, maka dia akan disingkirkan, diasingkan, dibuang, ditendang dari kepengurusan PBNU. Ini yang terjadi hari ini.